Bapak dan Ibu sekalian, ya, kita awali diskusi kita kali ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, semoga diskusi kita kali ini dimudahkan dan dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan bisa memberikan manfaat bagi teman-teman dari Bank Sumsel Babel. Sebagaimana tadi disampaikan oleh Mas Aditya bahwa diskusi kita pagi hari ini adalah mengenai strategi implementasi budaya risiko, ya. Nah, sebelum saya masuk pada materi, saya ingin menyampaikan mengenai hasil survei atau hasil riset yang dilakukan oleh Deloitte mengenai risk management, ya, mengenai penerapan risk management, ya. Oke, baik, mengawali diskusi kita mengenai strategi implementasi budaya risiko, saya ingin mengajak diskusi teman-teman sekalian bagaimana hasil survei atau riset yang dilakukan oleh Deloitte mengenai Global Risk Management Survey yang dirilis edisi ke-11 akhir tahun 2018, ya. Saya kira ini menjadi perhatian kita, ya. Bagaimana sih penerapan manajemen risiko yang efektif, ya, di belahan di seluruh perusahaan yang ada di dunia ini, ya. Nah, kebetulan yang disurvei ini adalah lembaga jasa keuangan, ya, yaitu ada industri perbankan, asuransi dan investment, ya. Jadi ini saya kira menarik Bapak dan Ibu sekalian untuk mendiskusikan kira-kira key issue secara global mengenai penerapan manajemen risiko itu seperti apa, ya. Nah, ada beberapa hal yang akan kita diskusikan, ya. Nanti file ini bisa saya share, ya. Oke, ini kebetulan yang disurvei itu adalah 40% perusahaan tadi di perbankan, asuransi, investment, 40% ada di Amerika dan Kanada, 10% di Amerika Latin, kemudian 6% ada di Timur Tengah dan Afrika, 26% di Eropa, ya. Nah, ini cukup banyak. Ternyata paling besar itu adalah di perbankan, 61% respondennya, kemudian 49% di perusahaan investasi, 46% di asuransi, ya. Nah, sekarang kita akan masuk pada beberapa hal yang menjadi hasil survei mereka, ya. Nah, ini saya ambil salah satu contoh adalah bagaimana aktivitas perusahaan kita, ya, terkait dengan penerapan risk management, ya. Nah, ini terkait dengan peran daripada BOD kita dan komite manajemen risiko, ya. Nah, kalau tadi dari hasil survei pada 3 perusahaan institusi keuangan, ya, perbankan, asuransi, dan investment, 93%, ya, itu menjawab telah melakukan review dan melakukan persetujuan mengenai framework manajemen risiko atau kebijakannya, ya. Yang kedua juga melakukan review terhadap kebijakan IRM, Enterprise Risk Management, 91%. Kemudian laporan manajemen risiko juga dilakukan. Nah, ini kalau di kita minimal per 3 bulan sekaligus melakukan profil risiko, ya. Nah, kemudian adalah makruh mengenai risk kelasnya, ya, 91%. Kemudian bagaimana memonitor mengenai penerapan manajemen risiko atau exposure risiko itu 82%. Kemudian melakukan asesmen capital adequacy atau permodalan berbasis risiko. Kalau di kita itu KPMM, ya, atau ICAP, ya. Kemudian melakukan review skenario dan hasil stress testing 79%. Kemudian melakukan monitoring risk appetite, ya, baik yang finansial maupun non-financial risk itu 77%, ya. Kemudian melakukan review terhadap step-step atau tahapan dari pelaksanaan manajemen risiko, baik yang tidak comply dengan kebijakan manajemen risiko, ya, itu ada 70%. Kemudian bagaimana melakukan review strategi perusahaan, apakah telah sesuai dengan risk profile kita, itu 70%. Kemudian mereview kebijakan risk management masing-masing, termasuk risiko kredit, pasar, likuiditas, dan operasional, 67%, ya. Kemudian membangun risk culture, nah ini
ya, bagaimana membangun dan mengembedkan, menyatukan risk culture, ya, kemudian juga dipromot, ya, disosialisasikan dalam berbagai kegiatan, itu 67%. Jadi kalau kita lihat bahwa bagaimana kita membangun budaya resiko, kemudian mengembedkan, mensosialisasikan, ternyata dari sekian perusahaan itu 67% yang telah melakukan, ya. Kemudian melakukan rapat dengan CRO, ya. CRO itu adalah Chief Risk Officer. Kalau di Bank Sumsel itu Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko, ya. Kemudian termasuk mereview dan men-approve perencanaan, ya, resolusi, perencanaan berbasis recovery lah 57%, ya, dan seterusnya, ya. Hanya yang ketiga adalah metodologi pengukuran tingkat kematangan penerapan budaya risiko. Ya. Ada 3 hal yang akan kita diskusikan pada pagi hari ini, ya. Yang pertama adalah overview mengenai penerapan budaya risiko secara umum, yang kedua kerangkanya, yang ketiga adalah terkait dengan pengukuran tingkat kematangan penerapan budaya risiko. Ya. Bapak dan Ibu sekalian, ya, karena Bank BSB ini telah memiliki budaya risiko, penerapan budaya risiko, ya, saya kira mungkin nanti kita diskusi. Nah, fokus kita adalah bagaimana pelaporan terkait penerapan budaya risiko, ya. Nah, mungkin kalau saat ini adalah melakukan sosialisasi, nah sekarang bagaimana penerapannya itu harus terukur, ya. Nah, ini yang menjadi concern diskusi kita. Yang kedua, apa sih indikator keberhasilan dari penerapan budaya risiko juga harus terukur, ya. Seperti yang saya sampaikan tadi dalam survei Global Risk Management, ya, bahwa penerapan manajemen risiko itu harus terukur. Harus ada pengkonversian pada penilaian secara kuantitatif, ya. Nah, apa tujuan dari pedoman budaya risiko? Ini pertama adalah sebagai panduan internal bagi bank dalam membangun budaya risiko, ya. Nah, yang kedua, bagaimana kita meningkatkan kesadaran terhadap pengelolaan risiko pada setiap aktivitas perbankan, ya. Nah, yang ketiga, bagaimana penerapan manajemen risiko itu adalah bagian yang harus dikelola untuk mendukung kinerja. Nanti kita lihat bagaimana alignment atau hubungan antara budaya risiko dengan kinerja. Ya, yang keempat adalah bagaimana budaya risiko ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari budaya perusahaan. Jadi kalau kita berbicara corporate culture, ya, maka risk culture itu adalah bagian daripada corporate culture. Nah, dengan demikian pada saat mendefinisikan program-program budaya risiko itu harus selaras dengan budaya perusahaan yang telah didefinisikan, ya. Itu apakah cakupannya termasuk program-program sosialisasinya. Nah, dalam kebijakan budaya risiko, ya, ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian kita bersama. Yang pertama adalah bagaimana kita senantiasa menjaga komitmen. Nah, ini yang susah, ya. Jadi komitmen dari atas, ya, dari BOC, komisaris, kemudian direksi, divisi sampai ke bawah untuk memastikan bahwa kebijakan budaya risiko harus dipahami dan dilaksanakan oleh seluruh manajemen dan pegawai bank, ya. Jadi bagaimana caranya melakukan internalisasi penerapan budaya risiko ini, ya. Yang kedua adalah bagaimana membangun strateginya penerapan budaya risiko, ya, yang selaras dengan budaya bank dan strategi penerapan manajemen risiko banknya nanti substansinya di mana, ya. Yang ketiga, bagaimana bank, ya, membuat suatu roadmap penerapan budaya risiko per tahun. Jadi apakah teman-teman divisi manajemen risiko itu telah menyusun roadmap kegiatan atau program penerapan budaya risiko dalam tahun ini 2020 misalkan? Apa programnya, ya? Nah, yang keempat adalah melakukan monitoring penerapan budaya risiko, ya. Nah, monitoring ini itu supaya mudah maka perlu dilakukan pengukuran tingkat kematangannya atau maturity levelnya, ya. Katakanlah minimal sekali dalam setahun. Siapa yang diukur? Seluruh unit kerja, ya. Karena nanti konsolidasi seluruh unit kerja itu mencerminkan budaya risiko secara bank-wide, ya. Nah, kemudian yang kelima, ya, bank diwajibkan melakukan kaji ulang kebijakan budaya risiko sekurang-kurangnya 1 kali dalam setahun, ya.
Kalau misalkan OJK itu mintanya sekali dalam setahun, ya berarti itu yang harus kita adopt. Tapi kalau OJK katakanlah tidak mewajibkan per tahun, bisa jadi klausulnya adalah sesuai dengan kebutuhan bank, misalkan seperti itu. Ya. Nah, seperti yang saya sampaikan minggu lalu, ya, apa sih indikator keberhasilan suatu budaya risiko? Ya. Yang pertama adalah tercapainya kinerja bank sesuai dengan yang direncanakan dalam RBB atau RKT tahunan. Ya. Nah, kenapa? Karena kita mengadop kinerja berbasis risiko. Artinya kalau kinerja bank itu tercapai, ya berarti risiko strategik kita pengelolaannya tercapai. Ya. Yang kedua adalah penurunan tren fraud, baik dari frekuensi maupun kerugian material. Ya. Jadi kalau misalkan kinerja kita bagus, ya, tapi fraudnya juga, exposure-nya juga besar, ya, itu berarti menunjukkan budaya risiko belum jalan secara optimal, ya. Nah, yang ketiga itu adalah penurunan tren exposure risiko. Nah, ini makanya perlu di profil risiko, ya. Di samping profil risiko secara bank-wide, profil risiko cabang, profil risiko divisi juga diukur. Nah, ini untuk mengcombine tren exposure risikonya kira-kira trennya naik atau turun, baik dari sisi frekuensi maupun dari aspek kerugian, ya, materialnya. Nah, yang keempat adalah penurunan tren temuan audit intern dan ekstern, baik dari sisi frekuensi maupun kualitas, ya, termasuk penyelesaian tindak lanjutnya. Ya. Nah, yang kelima adalah perbaikan yang signifikan dari peringkat komposit, profil risiko, dan TKB. Nah, ini saya kira indikator keberhasilan budaya risiko ada 5. Ini yang kita rumuskan, Bapak dan Ibu sekalian. Ya, nah, ini cara untuk mengkuantifikasi apakah budaya kredit risiko kita itu berhasil atau tidak. Nah, sebagaimana diatur dalam OJK, ya, ketentuan OJK mengenai penerapan risiko bagi bank umum maupun dalam kebijakan yang teman-teman Bank BSB miliki, ya, kita akan adopt, ya, apa tugas dan tanggung jawab dari masing-masing stakeholder ini, ya. Antara lain misalkan Dewan Komisaris, ya. Nah, ini tugas daripada Dewan Komisaris adalah memastikan bahwa kebijakan budaya risiko dan penerapannya telah sesuai dengan karakteristik dan kompleksitas kegiatan usaha bank, ya. Nah, ini karakteristik BSB seperti apa, produknya seperti apa, ya. Nah, dengan kondisi kita yang serba online, nah itu bagaimana program, contoh program sosialisasinya, apakah dengan Zoom, ataukah kita menyusun suatu paper bagi teman-teman unit kerja, atau laporannya, ya. Nah, ini perlu dirumuskan, ya. Yang kedua, saran-saran, ya, dalam rangka peningkatan penerapan budaya risiko, ya. Yang ketiga adalah mengevaluasi pertanggungjawaban direksi, ya, dan memberikan arahan perbaikan atas pelaksanaan kebijakan budaya risiko secara berkala, ya. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang untuk direksi. Nah, untuk direksi, ya, apa tugas dan tanggung jawabnya? Pertama adalah menetapkan kebijakan dan prosedur penerapan budaya risiko termasuk perubahannya, ya. Dan yang kedua, mengawasi penerapan strategi penerapan budaya risiko secara menyeluruh, ya. Kemudian mengembangkan budaya risiko pada seluruh jenjang. Jadi ini adalah tugas daripada direksi, ya, yang dibantu oleh teman-teman divisi manajemen risiko, ya. Nah, ini tadi direksi secara umum BOD. Nah, sekarang bagaimana direktur yang membawahi manajemen risiko, ya, atau direktur kepatuhan dan manajemen risiko, ya. Pertama adalah melakukan pemantauan pelaksanaan atas perkembangan dan efektivitas penerapan budaya risiko, ya. Yang kedua, melakukan pemantauan pelaksanaan fungsi dan peran serta koordinasi antara Risk Management Division, ya, RMD itu divisi manajemen risiko, ya. Nah, yang ketiga adalah evaluasi terhadap laporan hasil pengukuran penerapan manajemen risiko maupun budaya risiko, ya. Kemudian review laporan penerapan budaya risiko, ya. Nah, divisi manajemen risiko, tugas dan tanggung jawabnya apa? Khususnya pemimpin divisi manajemen risiko. Pertama, tentunya bertanggung jawab terhadap implementasinya, ya. Yang kedua adalah berkoordinasi di seluruh departemen di bawahnya. Yang ketiga, menyusun dan melakukan review terhadap kebijakan budaya risiko. Kemudian pemantauan terhadap pengukuran penerapan budaya risiko sekurang-kurangnya 1 kali dalam 1 tahun, ya. Kemudian melakukan pemantauan terhadap pengukuran efektivitas penerapan manajemen risiko. Kemudian melaporkan kepada Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko. Nah, tugas dan tanggung jawab divisi SDI atau SDM, nah ini ada hubungannya dengan divisi SDM, ya.
atau divisi sumber daya insani ya. Pertama adalah mengembangkan roadmap pengembangan kompetensi manajemen risiko ya. Jadi seperti yang saya sampaikan bahwa kompetensi manajemen risiko ini adalah kewajiban bagi seluruh unit kerja ya. Nah, kalau kemarin kan kita ada sertifikasi manajemen risiko. Di samping sertifikasi, di samping kita mengejar sertifikasinya, yang kedua adalah bahwa kompetensi manajemen risiko ini embedded dalam aktivitas kita ya. Seperti yang saya sampaikan tadi, bagaimana kompetensi manajemen risiko untuk divisi umum, untuk divisi IT, untuk divisi treasury, divisi kredit, ya, kemudian sektor, ya, apa yang perlu mereka perdalam terkait dengan kompetensi manajemen risiko di cabang, ya. Nah, ini tentunya disesuaikan dengan aktivitas fungsional masing-masing unit kerja. Nah, supaya apa? Supaya kompetensinya itu pas dengan mereka. Kalau perlu studi kasus sesuai dengan yang mereka hadapi, ya, sehingga penerapan manajemen risiko betul-betul mereka resapi dan bisa diterapkan. Nah, yang kedua, teman-teman divisi SDM itu merancang dan melaksanakan program pendidikan dan pelatihan terkait budaya risiko secara berkesinambungan. Nah, ini perlu adanya kurikulum, ya, penerapan budaya risiko ataupun manajemen risiko ini seperti apa untuk seluruh unit kerja. Nah, kemudian koordinasi dengan dinas manajemen untuk mensinergikan program budaya risiko dan budaya program perusahaan. Ini asumsinya bahwa program budaya perusahaan itu dikoordinir oleh divisi SDM, ya. Nah, yang keempat adalah bagaimana melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan diklat terhadap pemahaman budaya risiko, ya. Nah, pimpinan unit kerja apa tanggung jawabnya, ya? Seperti yang saya sampaikan, nanti kita diskusikan di kerangka budaya risiko, ya, bahwa pimpinan unit kerja, ya, wajib mendukung program yang dapat menumbuhkan risk awareness terhadap seluruh anggota unit kerja yang dipimpinnya. Jadi pimpinan unit kerja itu adalah sekaligus sebagai risk leader, ya. Kemudian yang kedua, pimpinan unit kerja wajib secara aktif melaksanakan penerapan proses manajemen risiko dan melakukan internalisasi budaya risiko, ya. Kemudian membuat laporan self assessment penerapan manajemen risiko dan budaya risiko dilaporkan kepada divisi manajemen risiko, ya. Nah, kemudian menindaklanjuti rekomendasi penyempurnaan penerapan budaya risiko di masing-masing unit kerja. Jadi itu pemetaan bagi peran dari Dewan Komisaris, DOD, kemudian Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko, Divisi Manajemen Risiko, Divisi SDM, dan seluruh unit kerja, ya. Baik Bapak dan Ibu sekalian, sekarang bagaimana sih risk culture framework-nya atau kerangka budaya risiko, ya. Nah, di sini ada 4 tema, ya, mengenai penerapan budaya risiko, dan ada 2 pondasi untuk mendukung implementasi 4 tema tersebut, ya. Yang pertama, tema pertama adalah membangun komitmen manajemen, ya. Nah, ini pendekatannya adalah top down. Nah, kalau mau efektif memang pendekatannya top down. Komisaris dan direksi itu merupakan teladan dalam penerapan budaya risiko. Yang pertama adalah mengenai risk leadership, ya. Yang kedua adalah tanggapan terhadap pengungkapan risiko, ya. Nah, risk leadership itu apa, ya? Bahwa pimpinan unit kerja itu adalah pimpinan penerapan manajemen risiko di unit kerjanya. Jadi setiap eksekutif, setiap pimpinan yang memiliki anak buah itu adalah risk leader di mana dia berada. Jadi kuncinya di situ. Jadi pimpinan cabang adalah risk leader di cabang itu, ya. Pimpinan divisi SDM adalah risk leader di divisi SDM. Nah, itulah faktor-faktor nanti yang akan mempengaruhi kesuksesan implementasi enterprise risk management. Yang kedua adalah tanggapan terhadap pengungkapan risiko, ya. Jadi bahwa setiap informasi terkait dengan pengungkapan risiko ya harus ditanggapi, ya, harus dianalisis. Kira-kira tindak lanjutnya seperti apa, ya. Kemudian dimonitoring, didiamkan, ya, sehingga nanti yang membuat laporan akhirnya malas, toh nggak ada tanggapannya. Nah, ini komitmen manajemen, ya. Yang pertama adalah sebagai risk leader, yang kedua adalah memberikan tanggapan terhadap pengungkapan risiko tadi. Kemudian yang kedua, ya, tata kelola manajemen risikonya ini ada 2, ya. Yang pertama akuntabilitas pengelolaan risiko, yang kedua transparansi, ya. Akuntabilitas artinya bahwa pengelolaan risiko di bank, ya,
itu dikelola oleh SDM yang memiliki kompeten atau capable, ya. Divisi manajemen risikonya, SDM-nya secara kuantitas dan kualitas ya sudah memadai. Kemudian pimpinan unit kerja juga memadai baik dari aspek leadership maupun dari aspek manajemen risiko. Ya. Nah, berikutnya adalah transparansi informasi risiko. Ya. Yang dimaksud dengan transparansi ini adalah diberikan sesuai dengan peruntukannya. Tidak semua informasi risiko itu terpublish pada seluruh pegawai. Ya. Artinya sesuai dengan peruntukannya. Ya. Nah, mengenai transparansi informasi risiko, ya, nah ini pengalaman daripada teman-teman BSB itu kita telah memiliki ORSA. Artinya apa? Bahwa risk taking unit menyampaikan secara transparan mengenai eksposur risiko yang terjadi terkait dengan risiko operasional. Ya, supaya apa? Supaya bank manajemen dibantu oleh divisi manajemen risiko atau forum GRC itu bisa melakukan mitigasi dengan baik. Nah, kalau tidak transparan, ya, ada yang ditutup-tutupin, ya susah nanti melakukan mitigasinya. Kalau ada yang ditutup-tutupin atau ada modus tidak transparan, maka nanti teman-teman PIN itu akan nanti melakukan audit lah untuk mengeksplor, ya. Nah, yang ketiga adalah tema pengambilan keputusan, ya. Jadi bagaimana proses pengambilan keputusan manajemen risiko, ya, itu harus dilakukan embedded dengan pengambilan keputusan bisnis, ya. Jadi jangan sampai mengambil keputusan bisnis tidak memperhatikan aspek-aspek pertimbangan pengelolaan risiko, ya. Nah, yang keempat, reward dalam manajemen risiko. Nah, ini penting, ya, ada reward bagi mereka yang telah menerapkan manajemen risiko dengan baik, maka ada reward dari manajemen. Ya, terserah bentuk rewardnya sesuai dengan ketentuan internal. Nah, kemudian kompetensi manajemen risiko, ya. Nah, ini pemetaan kebutuhan SDM untuk yang teman-teman divisi manajemen risiko maupun forum JRC, ya, secara kuantitas dan kualitas itu desainnya seperti apa, ya. Nah, kemudian di masing-masing unit kerja, apakah kita perlu adanya champion, risk champion lah, ya. Divisi SDM risk championnya siapa, ya. Divisi IT risk championnya siapa, misalkan, ya. Nah, yang keempat adalah kompetensi manajemen risiko. Kompetensi manajemen risiko seperti yang saya sampaikan tadi. Apa kompetensi manajemen risiko standar untuk seluruh unit kerja dan pegawai, apa kompetensi manajemen risiko standar untuk masing-masing unit kerja sesuai dengan aktivitas fungsionalnya. Nah, keempat tema ini, ya, itu harus ditopang dengan dua pondasi, ya. Yang pertama adalah risk awareness program, ya, jadi harus ada program untuk membangun kepedulian pengelolaan risiko. Yang kedua adalah kita harus mendrive, ya, seluruh unit kerja dan pegawai apa risiko yang melekat di dia, ya. Nah, kemarin kita sudah menyusun risk katalog, ya, untuk masing-masing unit kerja terkait dengan risiko operasional, ya, dan itu dipetakan pada beberapa aktivitas fungsional. Nah, itu boleh diupdate, ya, dengan perkembangan 3 tahun terakhir ini kira-kira ada eksposur risiko yang lain nggak di samping atau di luar risk katalog yang telah didefinisikan, ya. Nah, ini kerangkanya, ya, ini best practice, ya, dari IRM Institute of Risk Management, ya. Nah, yang kita tambahkan adalah yang di pondasinya ini. Di penjelasannya nanti Bapak dan Ibu. Nah, sekarang kita masuk pada risk awareness program. Nah, sekarang apa sih program risk awareness yang bisa kita lakukan di Bank BSB, ya? Nah, ini kita ada beberapa hal yang kita bisa lakukan, antara lain misalkan penandatanganan risk culture statement, ya, bahwa seluruh unit kerja, masing-masing seluruh unit kerja tanda tangan sama dengan fraud statement, anti fraud statement, ya. Setelah bahwa divisi IT, pimpinan dan seluruh stafnya itu komitmen untuk melaksanakan budaya risiko. Yang kedua apa, kan? Nah, yang ketiga adalah yang kedua melakukan sosialisasi budaya risiko. Nah, sosialisasinya apakah melalui training ataukah setiap training apapun selesai itu diingatkan mengenai pentingnya budaya risiko, ya. Atau sosialisasi melalui media online atau majalah yang dimiliki oleh Bank BSB, ya. Yang ketiga mengenai risk culture award. Nah, ini kita unik, ya, jadi kalau bisa tiap tahun Bank BSB menyusun atau menyelenggarakan risk culture award untuk seluruh unit kerja, ya. Nah, ini kita memberikan award kepada unit kerja yang bisa mengelola atau memiliki ranking terbaik dalam penerapan budaya risiko.
parameternya apa nanti kita diskusikan ya. Nah, mengenai risk awareness ya tadi dengan divisi SDM ya. Nah, risk culture award ini diaturnya seperti apa ya? Katakanlah risk culture award nanti dikoordinir oleh divisi manajemen risiko, penanggung jawabnya adalah dewan direksi atau seluruh direksi bank, direktur bank ya. Nah, risk culture award ini merupakan ajang penghargaan bank kepada unit kerja ya setiap tahun ya sekurang-kurangnya dengan kriteria sebagai berikut. Nah, ini ada kriterianya. Pertama adalah jumlah temuan audit intern dan ekstern yang paling sedikit dan tidak berdampak signifikan secara material maupun non material. Nah, ini kriteria pertama. Yang kedua, penyelesaian tindak lanjut temuan audit baik intern dan ekstern. Kemudian tidak ditemukan fraud sama sekali. Yang keempat, hasil asesmen atau pengukuran tingkat kematangan penerapan budaya risiko dan kematangan penerapan manajemen risiko memiliki nilai terbaik. Kemudian kinerjanya sesuai dengan ketentuan bank. Nah, ini 5 kriterianya, gitu. Nah, ini perlu dilakukan supaya apa? Supaya seluruh unit kerja ya itu termotivasi untuk mengelola risiko di masing-masing unit kerjanya. Ya. Nah, kalau kita tidak pernah melakukan pengukuran, kita tidak pernah melakukan asesmen apakah berhasil atau tidak penerapan budaya risiko yang ada di kita. Khawatir nanti budaya risiko itu hanya semacam slogan aja ya, sama seperti budaya perusahaan hanya slogan, kita bikin flyer atau bikin banner gitu bahwa budaya risiko bla bla bla, tapi melakukan internalisasinya kurang ya. Nah, ini contohnya ya. Kelima kriteria ini itu boleh teman-teman diberikan pembobotan ya. Tahap awal biasanya dibantu oleh konsultan ya. Nah, nanti berikutnya tahun kedua itu bisa dilakukan secara mandiri. Nah, kemudian yang kedua, fondasi yang kedua adalah KYR ya, know your risk ya. Know your risk itu apa? Kita mengetahui bahwa masing-masing pegawai di seluruh unit kerja itu memiliki pemahaman, pengetahuan risiko yang melekat di dia itu apa. Nah, itu buktinya adalah yang risk katalog itu. Nah, risk katalog itu bisa di-print menjadi buku saku, ya sebenarnya tidak perlu di-print karena sudah ada di sistem kan. Kalau saya sebagai teller itu risk yang melekat di saya itu risk katalog ya. Prioritas risiko juga cover risk katalog. Cover risk katalog bisa jadi dalam perjalanannya ditemukan suatu risk issue ya yang tidak ada dalam daftar risk katalog kita, maka unit kerja itu mengupdate, melaporkan. Ya, jangan sampai masuk dalam risk katalog, kemudian dilakukan pembiaran. Nah, itu yang dimaksud dengan uncover risk katalog. Ya. Jadi dalam perjalanannya, misalkan saya di divisi IT, saya menemukan risk issue atau telah terjadi menjadi risk event, tidak ada dalam risk katalog, maka saya melaporkanlah kepada divisi manajemen risiko untuk dikelola, bisa jadi nanti diupdate dalam risk katalog berikutnya. Nah, sekarang kita melakukan pengukuran tingkat kematangan budaya risiko. Ya. Nah, sekarang bagaimana kita melakukan pengukurannya? Jadi yang melakukan pengukuran, koordinatornya adalah risk management. Ya. Siapa saja itu yang risk management. Nah, boleh nanti kombinasi ya, timnya ada dari risk management, ada dari PIN, ada dari kepatuhan, ada yang dari anti fraud ya. Itu untuk mengukur tingkat kematangan penerapan budaya risiko ya. Nah, pengukuran ini sifatnya adalah self assessment oleh unit kerja ya. Dan kemudian direview oleh risk management division atau divisi manajemen risiko atau oleh konsultan yang ditunjuk ya. Khawatir namanya self assessment kan bisa jadi subjektivitasnya kan tinggi ya. Dia matang semua, katakanlah nilainya 5 semua, padahal di situ ada temuan dari PIN, temuan audit banyak, komitmen pelaksanaan tindak lanjutnya juga tidak dilakukan, apalagi ditemukan fraud, kemudian kinerja tidak tercapai. Nah, itu tentunya bertolak belakang dengan 5 indikator tadi ya.
Nah, yang kedua, pengukuran tingkat kematangan penerapan budaya risiko ini tujuannya apa? Untuk memahami gap ya antara penerapan manajemen risiko existing ya dengan yang ingin kita capai ya atau to be-nya ya gitu. Nah, pengukuran ini ya seperti yang saya sampaikan tadi dilakukan oleh risk management ya. Nah, sekarang yang masuk pada pelaporan. Nah, terkait dengan pelaporan budaya risiko, ya, maka divisi manajemen risiko itu membuat berbagai laporan, ya, antara lain laporan program risk awareness, laporan program know your risk, tingkat kematangan penerapan budaya risiko, tingkat kematangan penerapan manajemen risiko, termasuk laporan indikator keberhasilan penerapan budaya risiko. Ya. Nah, ini yang perlu dilaporkan kepada Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko. Ya. Nah, penilaiannya ini semuanya kuantitatif ya. Dengan demikian bisa membantu untuk melakukan analisis dan merumuskan strategi mitigasi lebih tepat ya. Nah, kemudian tindak lanjut ya. Jadi nanti tindak lanjut daripada hasil laporan tadi ya, ada beberapa hal mungkin rekomendasi yang perlu ditindaklanjuti untuk perbaikan dan penyempurnaan. Baik itu secara bank wide ya ataupun nanti lokal masing-masing unit kerja ya. Nah, itu perlu dirumuskan bareng ya. Nah, dalam forum JRC yang telah dibentuk itu saya kira wahana yang efektif ya sekaligus untuk merumuskan tadi JRC ya, tindak lanjut, rekomendasi plus inputannya adalah hasil pengukuran budaya risiko ini. Sekarang kita masuk pada cara melakukan pengukuran ya. Oke, sekarang bagaimana mengukur tingkat kematangan penerapan budaya risiko ya. Nah, metode yang kita lakukan ya itu menggunakan framework yang tadi ya, ada 4 tema tadi ya. Nah, itu yang dikeluarkan oleh IRM, the Institute of Risk Management ya. Dan ini sudah common banyak dilakukan di berbagai tempat ya. Yang pertama adalah komitmen manajemen. Ya, nah ini komitmen manajemen yang kita ukur adalah bagaimana risk leadership dari masing-masing unit kerja, ya, baik divisi maupun cabang. Kemudian tanggapan terhadap pengungkapan risikonya seperti apa, ya. Nah, yang kedua adalah tata kelola manajemen risikonya, baik akuntabilitas maupun transparansinya, ya. Yang ketiga, kompetensi manajemen risiko, baik SDM-nya maupun kompetensinya. Yang keempat, proses pengambilan keputusan. Jadi ada 4 tema, ada 8 indikator untuk menilai budaya risiko. Ya. Nah, kemudian bagaimana peringkat tingkat kematangan penerapan budaya risiko? Nah, ini kita menggunakan tingkat kematangan seperti yang dilakukan dalam tingkat kematangan IT governance yang dikeluarkan oleh CMMI, ya. Quality Maturity Model Index atau indikator ya. Sama kalau di profil risiko itu kan kita menggunakan 5 peringkat kan, dari low sampai dengan high ya. Kalau di risiko, di profil risiko, kalau peringkatnya kecil itu lebih baik. Itu kan namanya risiko. Nah, kalau kematangan nilainya makin besar berarti itu makin matang. Nah, itu bedanya. Jadi kalau profil risikonya 1 berarti tingkat kematangannya 5. Kebalik ya. Kalau profil risikonya 2 berarti tingkat kematangannya 4. Ya. Nah, ini kita menggunakan tingkat kematangan dari 1 sampai dengan 5. Semakin besar nilainya maka itu adalah semakin baik ya. Nah, ini sambil contoh ya. Misalkan karakteristik tingkat kematangan penerapan budaya risiko ya. Jadi nilai 1 kalau parameter terkait budaya risiko tidak dilakukan atau dilakukan secara ad hoc ya, tidak ada standarisasi proses yang ditetapkan oleh bank, itu nilai 1 ya. Nah, nilai 2 budaya risiko parameternya telah dikembangkan dan diformalisasikan dalam kebijakan bank namun belum dilakukan sosialisasi secara efektif sehingga terjadilah ketergantungan kepada individu, jadi bukan ketergantungan pada sistem ya. Nah, kalau ketiga, budaya risiko dikembangkan dan diformalisasikan dalam kebijakan bank, kemudian telah dilakukan sosialisasi, namun masih ditemukan beberapa penyimpangan. Ya. Kalau 4, itu telah dilakukan, ya, kemudian ada aksi saat proses tidak berjalan dengan semestinya.
Nah, ini sudah dibantu dengan sistem informasi walaupun terbatas, jadi sudah ada dukungan sistemnya. Nah, kalau 5 tentunya sistemnya sudah ada ya, kemudian setiap ada indikasi langsung diselesaikan ya, itu nilai 5. Nah, apa para indikator-indikatornya ya? Jadi misalkan risk leadership ya. Pertama adalah pimpinan unit kerja menetapkan secara jelas dan konsisten mengenai ekspektasi manajemen risiko di unit kerjanya. Ya, jadi kalau saya di divisi SDM ya, kira-kira profil risiko atau risk yang harus dikelola itu apa saja itu sudah didefinisikan. Kemudian disampaikan kepada seluruh pegawai di divisi SDM. Ya. Contoh misalkan turnover, bahwa rasio turnover di divisi SDM atau secara bank wide ya itu katakanlah harus di bawah 0,02%. Kemudian tingkat kepuasan dari seluruh pegawai itu berapa persen ya, itu sudah didefinisikan sehingga seluruh pegawai di divisi SDM itu bisa paham memahami risk yang harus dikelola di divisi SDM. Di divisi IT juga sama ya. Nah, kemudian yang kedua, pimpinan unit kerja secara aktif melakukan review dan evaluasi terkait batasan toleransi terhadap risiko. Nah, sekarang pada topik yang kedua ya. Nah, itu tadi ya, secara aktif melakukan review dan evaluasi maksudnya seperti itu ya. Itu contoh template-nya. Nah, itu nanti bisa distandarisasikan. Nah, nanti koordinasi dengan divisi bisnis cabang agar template tadi tinggal dimasukkan itu, Bu Ira. Root cause-nya atau penyebabnya apa, kemudian identifikasi resiko kalau ada deviasi tadi, apa kira-kira buat mereka, strategi mitigasinya apa. Nah, mereka kan yang lebih paham kan. Nah, nanti dibawa ke kantor pusat, ke divisi manajemen risiko ya. Nah, nanti tinggal ditelaah gitu, apakah rekomendasinya ini efektif atau tidak. Bisa jadi risk manajemen memberikan masukan atau rekomendasi ya yang lebih efektif daripada yang disampaikan oleh cabang. Tapi paling tidak dari cabang kita sudah mendapatkan masukan awal gitu. Jadi jangan sampai semuanya tergantung kepada divisi manajemen risiko ya. Nah, itu yang dimaksud dengan risk leadership, itu contohnya begitu. Nah, termasuk tanggapan tadi. Ya, jadi dengan template satu tadi ya itu kita bisa melihat ya sekaligus melaksanakan risk leadership ya. Yang kedua tanggapannya kita udah jalan ya. Nah, nanti kita lihat mana yang sifatnya open ya terkait dengan mitigasi tadi, mana yang sudah close ya. Nah, yang kedua adalah tata kelola manajemen risiko. Nah, di akuntabilitas pengelolaan risiko ya, salah satu beberapa atau dua parameternya adalah pimpinan unit kerja memiliki akuntabilitas yang tinggi dalam mengelola risiko unit kerja. Ya. Bentuknya apa? Ya, dia ikut pelatihan, ya, ikut training, ya, termasuk anak buahnya juga sama. Ya. Kemudian pimpinan unit kerja menetapkan pembagian pengelolaan risiko secara jelas. Jadi karena dia memiliki beberapa departemen di bawahnya, ya, itu misalkan kalau yang seksi akuntansi itu dia kelola risiko terkait dengan aktivitas keuangan dan akuntansi seperti apa. Teman-teman bisnis kredit dan dana ya itu ruang lingkup pengelolaan risikonya seperti apa ya. Jadi sebenarnya tidak ada pemisahan, begitu dia mencapai kinerja ya sekaligus mengelola risiko supaya tidak berat gitu ya. Nah, di transparansi informasi risiko oleh cabang maupun divisi ya. Nah, itu tadi kalau dia sudah menginformasikan dengan template tadi ya sekaligus menyampaikan secara transparan. Nah, ini bukan berarti menyampaikan kejelekan atau keburukan unit kerja. Nah, ini yang harus dipahami ya. Tetapi ini adalah membantu perusahaan, membantu bank untuk mendefinisikan strategi mitigasi lebih lanjutnya. Nah, kalau tidak ada informasi yang transparan, yang tidak tepat, tidak akurat, bagaimana kita bisa mendefine strategi mitigasinya? Nah, itu kebutuhannya itu. Ya. Nah, kemudian terkait dengan SDM, ya. Nah, itu SDM unit kerja memiliki SDM yang memiliki kompetensi ya dalam melakukan proses manajemen risiko unit kerja. Ya, tadi kalau ada training, kemudian template-templatenya juga disediakan sehingga SDM yang ada di divisi SDM di cabang ya dia bisa mengerti proses manajemen risiko dia di dalamnya seperti apa ya. Kompetensinya juga sama tadi melalui training ya.
Terus proses pengambilan keputusan manajemen risiko, ya. Jadi sebelum mengambil keputusan, ya dia aktif mencari informasi, ya. Tadi dengan adanya template tadi laporan berarti informasi itu ada, ya. Kita udah tahu penyebabnya, identifikasinya seperti apa, sehingga dia tahu cara melakukan mitigasi, ya. Kemudian juga ada reward, ya, memberikan dukungan pada jajarannya secara aktif, ya, mencari informasi dan memahami serta mengelola resiko, ya. Nah, nanti para pimpinan cabang atau pimpinan divisi tinggal memerintahkan kepada bawahnya untuk mengisi juga supaya dia juga proaktif gitu. Ini kira-kira penyebabnya apa dan sebagainya. Nah, kalau tidak paham bisa didiskusikan bareng dalam satu forum, ya. Nah, nanti penilaiannya Bapak dan Ibu sekalian, ya, nanti ada yang ad hoc, inisial, repeatable, manage, dan optimize. Nah, ini adalah tingkat kematangannya. Ad hoc itu nilainya berapa, ya? Contoh misalkan 1 sampai dengan lebih kecil dari 2. Kemudian ini 2 sampai dengan lebih kecil daripada 3, ya. Ini 3 sampai dengan lebih kecil daripada 4. Kemudian ini 4 sampai dengan 4 lebih kecil dari 5. Kalau perfect optimize itu artinya nilainya 5 semuanya. Nah, ini boleh teman-teman scoring ini di-adjust sesuai dengan kebutuhan dan kompleksitas bank, ya. Nah, kemudian bagaimana penjelasannya, ya? Jadi misalkan risk leadership, optimize itu keterangannya seperti ini. Sama dengan profil risiko, ini sudah kita membuat keterangannya, ya. Nah, ini contohnya Excel, ya. Nah, ini sudah kita buatkan overview-nya apa gitu. Panduan kuesionernya udah kita buat, lembar pengesahan. Ini contoh kalau manual, ya. Kalau by system ya lebih mudah lagi, ya. Nah, ini contoh untuk tema 1 risk leadership, ya. Parameternya adalah pimpinan kantor cabang menetapkan secara jelas dan konsisten mengenai ekspektasi yang tadi. Nah, ini nilainya self assessment dia apakah di 1, 2, 3, 4 atau 5. Kalau dia nilainya 3 sampai 5, maka harus menunjukkan buktinya. Harus ada file attachment-nya, ya. Buktinya apa? Nah, kalau tema 2 sama tadi dengan teori yang tadi framework, tema 3, tema 4, ya. Nah, nanti tinggal dikompilasi nilainya, ya. Nah, silakan didemokan Mas Aditya. Sudah keluar, Pak? Sudah ya? Sudah. Kita ada aplikasi namanya RCMA, ya, Risk Culture Maturity Assessment. Kemudian ini digunakan untuk bisa mengukur tadi tingkat maturity, ya, dari risk culture yang ada. Namun di sini juga kita kebetulan kalau di sini kita buat 2 pengukuran, ya, sebetulnya ada 2 standar yang bisa digunakan, ada yang berdasarkan IRAM itu sendiri, ada yang berdasarkan satu lagi, maaf saya lupa, satu lagi itu apa ya, untuk mengukur risk management maturity assessment. Nah, di sini pertama kita lakukan adalah membuat jadwalnya, Bapak Ibu sekalian, ya. Jadi jadwal kuesioner yang ada kita buat, lalu di sini kita bisa memilih respondennya siapa saja. Respondennya kita bisa pilih siapa saja dari masing-masing. Biasanya kita minta ada dari pimpinan dan juga dari stafnya, ya, supaya baik itu pimpinan dan staf bisa record hasilnya. Yang pertama. Lalu yang kedua, ini kita setelah melakukan itu, kita kirimkan salah satu metode untuk bisa kita menyampaikan bahwasanya saat ini sedang ada assessment adalah kita mengirimkannya by email, Bapak Ibu sekalian. Jadi by email di sini. Di sini statusnya bisa terlihat, ya. Jadi kalau misalkan tidak kita gunakan email, kita bisa sampaikan, kita mencetak dari ini untuk bisa kita sampaikan pada unit kerja masing-masing bahwasanya ada assessment
yang harus dilakukan oleh rekan-rekan dari unit kerja. Jadi kalau misalkan mereka sudah dapat infonya, mereka bisa masuk kepada aplikasinya. Sebentar saya masuk aplikasinya terlebih dahulu. Masuk aplikasi satunya. Sebagai responden. Kalau tadi kan kita sebagai asesor ya, untuk bisa menyampaikan informasi bahwasanya akan ada assessment. Nah, ini adalah tampilan awal di responden ya, kepada misalkan respondennya namanya ini Erwin Yoyo misalkan ya. Di sini karena tadi saya sampaikan tadi ada dua ya, ada dua ini yang standar yang kita gunakan, kita masukkan di sini. Nah, ini yang tadi Pak Abdurrahman sampaikan terkait tentang risk culture, maturity assessment. Di sini bisa langsung masuk dari responden, ya, responden yang ada, melihat dan mengisikan pertanyaan-pertanyaan yang ada. Jadi tinggal memilih maturity-nya ada di mana ya. Lalu kalau misalkan memilih ya 3, 4, 5 kita set seperti itu mereka harus memasukkan evidence-nya sini. Evidence-nya dan semuanya harus diisikan ini. Seperti hal ini. Kalau misalkan tidak diisikan, di sini ada informasi bahwasanya please select one of this option. Harus diisikan. Baru setelah diisikan semua bisa beralih kepada tema-tema yang selanjutnya. Nah, nanti hasil dari pengisian ini Bapak Ibu sekalian ya, akan muncul hasil penilaiannya dari masing-masing ini Bapak Ibu sekalian. Akan muncul masing-masing baik itu dari masing-masing unit kerja ya, hasilnya nanti ada laporan dari masing-masing unit kerja atau konsolidasi banknya seperti apa, sehingga nanti diperoleh informasi bahwasanya memang nilai maturity-nya ya, itu ada di nilai berapa. Sebentar ada yang contohnya ya, kalau sudah mengisikan misalkan dari unit kerja akuntansi dan pengendalian keuangan, audit intern untuk ketika mengisikan nilainya berapa dan ada di level mana. Nanti hasil keseluruhan ini akan menjadi nilai konsolidasi dari maturity levelnya dari bank tersebut. Seperti itu. Mungkin itu overview-nya Pak Abdurrahman. Ya. Dan ini sebetulnya akan memudahkan rekan-rekan untuk mengkolek data dari unit kerja tentang bagaimana penilaian risk culture maturity assessment. Itu Pak Abdurrahman. Oke. Baik, kalau ada pertanyaan dari rekan-rekan Bank BSB, silakan.
Bisa Silakan. ditampilkan contoh laporannya, Mas Adit. Laporan Mas Adit. Ya, laporan yang telah diisi oleh para pimpinan unit kerja gitu. per apa Pak? Mau dilihat per apa nih Pak? Bisa per bank wide atau per unit kerja. Baik, sebentar saya siapkan dulu. Wait, ya. Untuk, untuk bank wide-nya Pak. Ya. Tema 1, tema 2, tema 3, lalu skor maturity-nya berapa, levelnya ada di repeatable. Contohnya seperti itu. Jadi seperti yang disampaikan oleh Pak Abdul Rahman ya, kalau misalkan kita sudah berjalan dan menggunakan metodologi self assessment yang ada, Bapak Ibu sekalian, di sini ada menu adjustment. Jadi untuk bisa kita melakukan sampling misalnya ya dari populasi yang ada, kita sampling berapa untuk bisa kita lihat apakah benar apa yang diisikan oleh unit kerja tersebut. Jadi kalau misalkan ini ya kita bisa adjust nantinya Bapak Ibu sekalian. Misal per cabang misalnya. Yang mana yang ada. Ini datanya sudah dikosongkan Pak. Nah ini contohnya. Ada contoh misalkan untuk yang manajemen risiko misalnya dari berapa, jadi hasilnya bisa di-adjust. Walaupun sebetulnya kalau dalam biasanya ya, kalau dalam aturan mainnya yang disampaikan di PPP-nya ya, karena manajemen risiko ya, dan unit-unit dan intern yang lain itu menjadi jurinya ya, maka biasanya tidak mengaksikan. Gitu. Begitu Pak Abdurrahman. Oke. Udah ditampilkan, Mas ya? Oke. Sudah Pak. Baik, Bapak dan Ibu, silakan kalau ada pertanyaan Silakan Bapak Ibu. atau ada. Saya mengingatkan kembali ya di POJK nomor 18 kepada sekalian ya, bahwasanya berkaitan dengan efektivitas budaya risiko ini diwajibkan untuk dilakukan review ya pada pasal 14 sistem di pasal di ayat 2-nya disampaikan bahwa sistem pengendalian intern sebagaimana dimaksud wajib memastikan poin D-nya efektivitas budaya risiko pada organisasi bank secara menyeluruh. Ini mungkin harus menjadi hal yang sudah
cobakan. Baik, Bapak Ibu sekalian, silakan ada yang mau disampaikan kembali, mau ditanyakan kembali Bapak Ibu sekalian. Mungkin dari rekan-rekan tim juga ada yang mau disampaikan. Atau divisi kepatuhan. Walaupun kaitannya sekarang terkait tentang manajemen risiko ya, tentang budaya risiko, karena tetap harus bersinergi, ya, mungkin ada hal-hal yang review kerangka penerapan manajemen risiko. Nah, ini bisa dilakukan oleh konsultan independen ya, template ini, atau dilakukan juga oleh komite pemantau risiko. Nah, ini contoh komite pemantau risiko tahun 2018, waktu itu kita ngajar di mereka, di Bang Aceh. Nah, yang dinilai apa ya, itu adalah KPM-nya, ya, pengawasan aktif Dewan Direksi dan Komisaris, kan, wewenang dan tanggung jawabnya seperti apa, ya. Kemudian bertanggung jawab atas pelaksanaan, ya. Nah, ini hasil pemantauannya seperti apa? Nah, ini menunjukkan tingkat keaktifan daripada Dewan Komisaris dalam menilai penerapan manajemen risiko yang ada di Bank BSB, misalkan. Ya. Nah, ini contohnya, ya. Jadi ada bentuk katakanlah per tahun ya laporan tertulis yang mereka lakukan ya, sehingga bisa ditrace perkembangan per tahun hasil pemantauan oleh Komite Pemantauan Risiko terhadap pelaksanaan manajemen risiko seperti apa gitu. Kelihatan Ibu dari kepatuhan dan lain-lain? Kelihatan Bu ya? Oke. Ini contohnya seperti ini ya. Jadi menurut saya nggak masalah teman-teman Dewan Komisaris mendelegasikan teman-teman komite yang di bawahnya ya untuk melakukan fact finding lah istilahnya ya, fact finding untuk memperkaya laporan pengawasan Dewan Komisaris terhadap eksekutif itu. Baik, mungkin itu hari ini. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya Aditya Nugraha, mohon maaf jika ada kesalahan. Sampai jumpa di webinar yang selanjutnya. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.